Yang pertama adalah anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah adalah kasih dan kemurahan hati Allah dalam Kristus yang tidak layak bagi kita, sebagaimana ditunjukkan dalam keselamatan yang secara cuma-cuma disediakan bagi umat manusia. Surga atau hidup kekal adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Surga ataupun hidup kekal adalah hadiah yang kita peroleh dari Tuhan tanpa harus membayarnya dengan beberapa upaya atau dengan memberikan upah untuk membayar hadiah tersebut. Contohnya, saya punya barang ini dan kebetulan Anda sangat membutuhkannya. Nah, kalau barang ini saya berikan pada Anda tanpa meminta bayaran atau meminta Anda bekerja sebagai ganti barang ini, maka itu adalah hadiah. Sama halnya ketika Anda berulang tahun, Anda pasti akan menerima suatu barang ataupun kejutan. Itu adalah hadiah. Namun, walaupun disebut hadiah, tidak semua orang bisa menerimanya. Apa yang membuat manusia tidak dapat menerima anugerah keselamatan dari Tuhan? Itu adalah dosa. Manusia dan dosa. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Manusia memiliki akal dan budi sehingga mereka dapat berpikir dan mengetahui hal benar dan salah. Walaupun begitu, manusia tetap jatuh dalam dosa. Sebelumnya, apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Contohnya berbohong, mencuri, berzina, marah, dan perbuatan lainnya yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dosa tidak hanya menyangkut perbuatan, tetapi juga menyangkut hati. Tanpa kita sadari, kita selalu melakukan dosa hampir setiap hari, mulai dari berbohong, marah-marah, berbicara kasar, iri hati, dan lain-lain. Kalau dipikir-pikir, dengan semua dosa yang kita lakukan sampai saat ini, kita tidak layak untuk masuk surga. Kita masuk surga bukan karena kekuatan kita. Tapi tak sedikit orang yang mengira bahwa kebaikan yang mereka lakukan bisa menebus dosa yang mereka perbuat. Padahal, seberapa besar usaha yang kita lakukan, seberapa banyak usaha yang kita perbuat, tidak akan mampu membayar harga dari dosa yang melekat dalam hidup kita. Sekarang saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Misalnya, hari ini kamu akan pergi ke suatu restoran dan ketika sampai di sana, kamu memesan suatu makanan. Kamu memesan makanan kesukaan kamu. Setelah kamu menunggu, akhirnya pelayan datang membawa pesanan kamu. Saat kamu ingin menyantap makanan itu, kamu menemukan sehelai rambut dalam makanan itu. Lantas apa yang kamu lakukan? Kamu pasti akan memanggil pelayan itu dan mengembalikannya. Kamu tidak jadi memakannya, karena itu tidak pantas untuk disantap. Begitu juga kita di hadapan Allah. Dengan satu dosa saja, semua kebaikan yang kita lakukan itu sudah tercemar. Jadi, kita tidak bisa masuk surga dengan usaha kita sendiri. Harus ada cara yang berbeda. Mari kita lihat bagaimana cara Allah. Saya akan menjelaskan apa itu artinya iman. Apa itu iman? Banyak orang berpikir bahwa orang yang beriman hanya sekedar percaya tanpa adanya bukti. Misalnya, seseorang yang beragama berkata, "Saya percaya Allah." Tapi sewaktu ditanya, "Mengapa kamu percaya sama Allah?" Dia mungkin menjawab, "Ya, orang tua saya yang mengajarkan begitu." Atau dari kecil itu yang selalu diajarkan. Apa itu iman menurut Alkitab? Iman adalah penantian yang pasti akan perkara-perkara yang diharapkan, bukti yang jelas dari kenyataan walaupun tidak kelihatan. Tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Seseorang perlu punya alasan kuat atas apa yang dipercaya. Sebenarnya bahasa asli dan istilah penantian yang pasti berarti lebih dari sekedar perasaan atau khayalan. Jadi, iman mengacu keyakinan dan didasari atas bukti yang jelas. Terima kasih.